Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel saya ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, boleh dong bantu channel ini dengan subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang seperti itu. Oke, kemarin kita sudah membahas ya soal OSP Mapel IPA jenjang SMP tahun 2019. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya ya, karena kemarin belum selesai. Kita bahas dari soal nomor 5. Ciri mamalia yang tidak ditemukan pada hewan lain adalah A. Berambut, B. Berkaki dua pasang, C. Bernafas dengan paru-paru, dan D. Homoiotherm. Jadi, ciri mamalia yang tidak ditemukan pada hewan lain adalah yang A, yaitu berambut. Jadi dari kelima kelas vertebrata, Pisces, amfibi, reptil, aves, dan juga mamalia, yang berambut itu hanya kelompoknya mamalia saja. Nah, di sini sudah saya buatkan tampil perbedaannya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa belajar dari sini ya. Untuk yang B, berkaki dua pasang, ini bukan hanya ciri dari mamalia ya. Kakinya itu berjumlah 4, itu juga ciri dari amfibi. Jadi golongan kata, jumlah kakinya itu ada 2 pasang. Jadi yang B ini salah. Kemudian yang C, bernafas dengan paru-paru, ini juga bukan hanya ciri dari mamalia, tapi amfibi fase dewasa dia juga menggunakan paru-paru. Reptil dan aves juga menggunakan paru-paru seperti itu. Kemudian yang D, homoiotherm, masih ingat ya teman-teman, homoiotherm artinya suhu tubuhnya stabil atau tidak dipengaruhi suhu lingkungan. Nah, homoiotherm ini selain mamalia, aves juga ya. Jadi dari kelima kelas, yang homoiotherm itu adalah aves dan juga mamalia. Sementara untuk Pisces, amfibi, dan juga reptil itu adalah poikilotherm. Artinya suhu tubuh itu tidak stabil ya, atau dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Nomor 5, jawaban yang betul adalah yang A, berambut. Kita lanjutkan soal nomor 10. Perhatikan data berikut ini. 1 bakteri, 2 fungi atau jamur, kemudian 3 sel tumbuhan, 4 virus. Yang tidak memiliki membran adalah titik-titik. Oke teman-teman, jadi menurut saya soal nomor berapa ini? Nomor 10 ini kurang lengkap ya. Yang dimaksud di sini itu membran inti atau membran sel. Ya, kan membran inti dan membran sel itu kan berbeda ya teman-teman. Kalau membran inti itu adalah membrannya inti, membran atau selaput yang menyelubungi inti atau menyelubungi materi genetik. Sedangkan membran sel ya, namanya aja membran sel, dia adalah selaput yang menyelubungi seluruh organel-organel sel seperti itu. Nah, semisal yang dimaksud di sini yang tidak memiliki membran inti, jawabannya bisa bakteri dan juga virus. Jadi bakteri ini termasuk organisme prokariotik atau organisme yang tidak memiliki membran inti. Sedangkan fungi dan juga sel tumbuhan ini termasuk organisme eukariotik atau organisme yang sudah memiliki membran inti. Dan untuk virus teman-teman ini bukan termasuk sel, sehingga dia tidak memiliki membran inti ya, dan juga organel sel yang lain seperti itu. Jadi semisal yang dimaksud di sini adalah membran inti, yang tidak punya itu adalah golongan bakteri dan virus. Akan tetapi semisal yang dimaksud itu adalah yang tidak memiliki membran sel, jawabannya itu virus saja, yaitu D. Kenapa? Karena tadi virus bukan termasuk sel ya. Jadi dia tidak memiliki membran sel dan juga organel sel yang lain. Sementara untuk bakteri, fungi, sel tumbuhan itu mereka memiliki membran sel. Jadi semua organisme ya, semua sel maksud saya itu memiliki yang namanya membran sel.
Nah, virus tadi kan aseluler, bukan termasuk sel, jadi dia tidak memiliki membran sel. So, nomor 10 ini ya, karena ini soalnya menurut saya kurang detail. Jika yang dimaksud ini yang tidak memiliki membran sel, jawabannya adalah virus saja. Akan tetapi jika yang dimaksud ini tidak memiliki membran inti, jawabannya adalah bakteri dan juga virus. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Soal nomor 11, organ ekskresi ya. Perhatikan organ ekskresi berikut. 1. Badan Malpighi, 2. Green gland atau kelenjar hijau, 3. Nephridia, dan 4 adalah paru-paru buku. Yang merupakan organ ekskresi pada hewan arthropoda adalah, oke teman-teman, jadi kita harus ingat-ingat dulu arthropoda itu apa. Arthropoda adalah hewan yang berbuku-buku atau bersegmen-segmen. Ingat, pembagiannya dibagi menjadi 4 kelas, yaitu krustasea atau udang-udangan, arachnida, kelompoknya laba dan kalajengking, kemudian myriapoda, ini kelompoknya luweng dan juga lipan, dan terakhir adalah insekta, kelompoknya serangga. Oke, kalau untuk krustasea, udang-udangan, ini organ ekskresinya berupa kelenjar hijau atau green gland. Jadi nomor 2 ini termasuk organ ekskresi arthropoda. Kemudian untuk arachnida, myriapoda, dan insekta, ini organ ekskresinya berupa pembuluh Malpighi atau badan Malpighi. Ya, jadi nomor 1 juga termasuk organ ekskresi pada hewan arthropoda. Nah, coba kita lihat yang nomor 3 dan juga 4. Nomor 3, nephridia. Nah, nephridia ini adalah organ ekskresi dari cacing atau annelida. Jadi, yang nomor 3 ini salah. Kemudian yang keempat, ini adalah paru-paru buku ya. Paru-paru buku ini dimiliki oleh kelompoknya laba-laba atau arachnida. Itu juga termasuk arthropoda. Nah, di sini teman-teman, kalau kita mendengar istilah paru-paru, ya, paru-paru buku di sini mesti yang muncul di pikiran kita dia adalah organ pernapasan. Ya, tapi perlu kita ingat-ingat ya, perlu kita perhatikan bahwasanya organ ekskresi itu adalah organ pengeluaran ya. Kalau di manusia itu ada 4 ya. Ada paru-paru mengeluarkan CO2, kemudian kulit mengeluarkan zat garam, ginjal mengeluarkan urin, dan hati mengeluarkan cairan empedu. Nah, di sini paru-paru buku ya, kalau menurut saya itu bisa dimasukkan ke organ ekskresi ya, karena termasuk pengeluaran CO2 juga ya, dan juga bisa dimasukkan ke organ pernapasan. Jadi menurut saya jawaban yang betul ya, yang merupakan organ ekskresi pada hewan arthropoda adalah 1, 2, dan juga 4. Jawabannya adalah yang C. Jadi badan Malpighi tadi organ ekskresinya arachnida, myriapoda, dan juga insekta. Green gland itu organ ekskresinya pada krustase atau udang-udangan. Kemudian paru-paru buku ini bisa masuk organ pernapasan, bisa masuk organ ekskresi ya, karena mengeluarkan limbah berupa CO2 ya. Paru-paru buku tadi dimiliki oleh laba-laba. Jadi 1, 2, dan 4, kalau menurut saya ini termasuk organ ekskresi arthropoda. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 14, perhatikan gambar pembelahan sel di bawah ini. Metafase ditunjukkan oleh sel nomor. Oke teman-teman, mari kita ingat pembelahan mitosis ya. Itu ada 4 tahapan: profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Nah, di profase cirinya kromatin berubah menjadi kromosom.
Kemudian mulai terbentuk yang namanya benang-benang spindle. Kemudian untuk tahapan kedua, metafase, cirinya adalah kromosom berada di bidang ekuator, artinya ada di tengah-tengah. Kemudian untuk anafase, kromosom yang terdiri dari dua kromatid saudara saling memisah dan tertarik ke kutub yang berlawanan. Kemudian yang terakhir di anafase ini mulai terbentuk membran inti dan juga nukleus yang diakhiri dengan sitokinesisnya atau pembelahan sel. Seperti itu. Nah, yang ditanya di sini adalah metafase. Jadi metafase cirinya kromosomnya mesti berada di tengah-tengah. Nah, di situ dari gambar nomor 1, 2, 3, dan 4, kromosom yang berada di tengah-tengah itu adalah gambar nomor 1. Jadi metafase yaitu yang A atau yang nomor 1. Jawabannya adalah yang A. Kemudian soal nomor 15. Dari tabel di bawah ini yang merupakan perbedaan tanaman monokotil dan dikotil yang benar adalah, kita bahas dari yang A. Monokotil berakar tunggang, dikotil berakar serabut. Terbalik, harusnya monokotil berakar serabut, dikotil berakar tunggang. Kemudian yang B, ini juga kebalik. Monokotil harusnya berkeping 1, dikotil berkeping 2. Kemudian yang C juga kebalik ya. Harusnya monokotil tidak berkambium, yang dikotil ini yang berkambium. Dan untuk yang D, nah ini baru betul nih. Jadi untuk monokotil bunganya itu kelipatan 3, mahkota bunganya yang dimaksud ya. Mahkota bunganya atau kelopaknya itu kelipatan 3, sedangkan untuk dikotil bunga kelipatan 4 dan 5. Jawabannya adalah yang D. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam mempelajari, di sini sudah saya buatkan tabel pembeda antara dikotil dan juga monokotil ya. Jadi pembedanya meliputi biji, mahkota bunga, tulang daun, kemudian kambium, berkas pengangkut, akar, dan juga percabangan batang. Jadi tambahannya, untuk dikotil tulang daunnya menyerip atau menjari, monokotil sejajar atau melengkung. Kemudian berkas pengangkutnya dikotil teratur, monokotil tersebar. Percabangan batangnya dikotil ada, monokotil tidak ada percabangan, seperti itu. Oke, saya rasa cukup dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan silahkan ditunggu pembahasan soal-soal berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.